Maaf Mbak, pakai maskernya yang benar. Sampai harus menutupi hidung. Oh, maaf Mas. Terima kasih ya. Meski kondisi telah membaik, kita tetap harus waspada. Segera vaksinasi dan tetap pakai masker. Pakai maskernya. Terima kasih ya Mas. Semua harus pakai masker di mana saja dan kapan saja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam ibadah, menghadap kehadiran Tuhan, marilah kita sejenak bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang memelihara kita sehingga kita umatnya dapat beribadah hari ini, yaitu Minggu Info Covid. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang hadir di gereja ini, juga keluarga-keluarga yang beribadah di rumah melalui live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. Kami Majelis HKBP Kernolong mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu dan selamat melayani bagi seluruh majelis gereja HKBP Kernolong. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini kita beribadah dalam Minggu Info Covid. Artinya, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Dan topik minggu kita adalah orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tanpa iman tidak seorang pun yang berkenan kepada Tuhan. Karena mereka yang datang kepada Tuhan harus percaya bahwa Tuhan itu ada dan percaya bahwa Dia akan memberi pahala bagi mereka yang mencarinya. Marilah saudara-saudari yang terkasih, di dalam kerendahan hati dan ketaatan kita bersekutu dengan Allah, memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi, bukalah pintu gerbangnya. Bukalah pintu gerbangnya.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami. Pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan pada Minggu Infokafit hari ini yang tertulis dalam kitab Nahum pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya Yesus Tuhan dan Rajaku,
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sebarkan firman-Mu Tuhan sampai ke ujung dunia, kepada semua bangsa. Berkati hamba-Mu Tuhan, memanggil semua manusia ke jalan kehidupan. Dengar suara Tuhan yang memanggil semua manusia. Masuklah dalam jemaat-Nya. Firman Tuhan, nas epistel pada Minggu Infokafit hari ini, tertulis dalam Injil Ulangan pasal 26, ayat 6 sampai dengan 10a. Marilah kita membacanya dengan responsoria. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami, dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat,
Maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mukjizat-mukjizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang-orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi umat. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sejenak mendengar warta jemaat kita. Warta jemaat HKBP Kernolong, Minggu Info Covid
6 Maret 2022. Tata ibadah dan warta jemaat ini dapat dibaca secara lengkap melalui WA Group Week dan seksi serta QR Code yang ada di hadapan kita masing-masing. Untuk itu, pembacaannya adalah pada hal-hal yang utama saja. Ibadah Minggu di masa PPKM level 3. Hari ini Minggu 6 Maret 2022 adalah Minggu Info Covid, artinya adalah Jowon nama au, jadi alusaku ma ibana. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Dengan topik minggu, maluado ganuk nama jow goarne Tuhani. Orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Sehubungan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3, yaitu dari tanggal 1 sampai 7 Maret 2022 di wilayah DKI Jakarta, maka kapasitas ruangan ibadah umum adalah 300 orang atau 50%. Ibadah minggu hari ini masih dilakukan 2 kali, yaitu 1. Ibadah minggu pagi pukul 9.30 WIB dilaksanakan secara tatap muka dan disiarkan secara live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. 2. Ibadah sore pukul 17.00 WIB dilaksanakan secara tatap muka tanpa live streaming. Peserta ibadah minggu tatap muka diwajibkan menaati protokol kesehatan ketat, melakukan scanning pada QR Code Peduli Lindungi di pintu gerbang gereja. Ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu hari ini telah dilaksanakan pada pukul 7.30 WIB, masih secara virtual. Diharapkan agar para orang tua selalu mengarahkan anak-anaknya bergabung di ibadah tersebut. Persembahan ibadah. Penyerahan persembahan ibadah hari ini dilaksanakan 2 kali, yaitu 1 persembahan sebelum khotbah 2 kantong, yaitu 1A untuk huriah dan 1B untuk pembangunan atau pemeliharaan. 2 persembahan setelah khotbah 2 kantong, yaitu namar boho untuk kategorial AMA HKBP dan untuk diakoni sosial kuria. Warga jemaat yang beribadah di rumah dapat menyerahkan persembahannya melalui transfer bank ke rekening bank HKBP Kernolong atau melalui Sintua WIK masing-masing. Pertanyaan WIK gabungan dan perekrutan calon Sintua. Gereja kita akan melaksanakan pertanyaan WIK dan mendengarkan aspirasi warga jemaat tentang perekrutan calon Sintua untuk setiap WIK pada pertanyaan WIK virtual yang akan dilaksanakan pada 1. Hari Selasa 8 Maret 2022 pukul 19.00 WIB. Cara pelaksanaan virtual atau Zoom. Peserta warga jemaat WIK 1 dan 10. 2. Hari Rabu 9 Maret 2022 pukul 19.00 WIB. Cara pelaksanaan virtual atau Zoom. Peserta warga jemaat WIK 7, 8, dan 11. Topik, orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan, yaitu Ulangan pasal 26 ayat 6 sampai 10a.
Diharapkan segenap warga jemaat bergabung dalam acara tersebut sesuai dengan pembagian room. Berita pernikahan. Warta kedua akan menerima pemberkatan pernikahan Saudara Wari Wandi Sormin, putra Amang Jansen Sormin, dan Inang Sortina Purba almarhum. Warga jemaat HKBP Sarolangun, Distrik 25 Jambi. Dengan tunangannya, Saudari Rosa Indri Maria Siagian, Putri Amang Daner P. Siagian, dan Inang Ida Eprianti Hutasoik, warga jemaat WIK 2 HKBP Kernolong. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Jumat 11 Maret 2022 pukul 11.30 WIB di HKBP Sarolangun, Tambir, Jambi. Tuhan memberkati. Berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Minggu 27 Februari 2022 di RSPAD Jakarta Pusat, yaitu Inang Marintan Borusiahan, istri dari Amang Monang Sibuya, warga jemaat WIK 4. Alamat Jalan Tegal 1 F nomor 25 Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur. Tutup umur 73 tahun 9 bulan 26 hari. Telah dikebumikan di TPU Rorotan, Jakarta Utara pada hari Senin 28 Februari 2022, dilayani oleh Amang Pendeta Robert S. Pandiangan MTH dan Amang Sintua Evangelis Ramot Mulia Tunggal Sitompul. 2. Telah meninggal dunia pada hari Kamis 3 Maret 2022 di rumah tempat tinggal Jalan Kramat Jaya Baru Blok E7 nomor 191 Jakarta Pusat, yaitu Inang Barita Boru Panjaitan, istri dari Amang Maruli Simanjuntak Nahinan. Tutup umur 74 tahun 19 hari. Disemayamkan di rumah duka RSPAD, telah dimakamkan pada hari Jumat 4 Maret 2022 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Ibadah tutup peti dan pemakaman dilayankan oleh Amang Pendeta Sahat Parulian Nababan, Amang Pendeta Robert S. Pandiangan, dan Amang Sintua Evangelis Pedrik Halomoan Manurung. Kiranya keluarga yang ditinggalkan beroleh penghiburan, kekuatan dan kesehatan dari Tuhan Yesus Kristus. Kebaktian Seksi Lansia Sedistrik 8 DKI Jakarta Raya. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya akan melaksanakan kebaktian lansia pada hari Kamis 10 Maret 2022 pukul 10.00 WIB. Cara pelaksanaan virtual Zoom. Meeting ID 848913887174. Peskot Lansia DKI. Diharapkan segenap pengurus dan anggota seksi lansia gereja kita dapat mengikutinya. Periodisasi pengurus seksi. Sehubungan dengan akan berakhirnya periode 2 tahun kepengurusan seksi-seksi di ketiga dewan pada akhir bulan Februari ini, maka diharapkan
Setiap seksi-seksi melakukan rapat seksi untuk memilih pengurus. Rapat seksi dipimpin oleh ketua dewan masing-masing. Jika tidak memungkinkan secara outside, maka rapat tersebut bisa dilakukan secara virtual. Pelantikannya akan dijadwalkan pada hari Minggu 20 Maret 2022. Kepengurusan tersebut adalah untuk periode Maret 2022 sampai Februari 2024. Purna Bakti pensiun Sintua. Sehubungan telah memasuki usia pensiun atau Purna Bakti 65 tahun pada 31 Oktober 2021 yang lalu, maka gereja kita akan melaksanakan acara Purna Bakti bagi Amang Sintua sabar menanti parulian Sitompul pada ibadah Minggu 13 Maret 2022 pukul 9.30 WIB. Pada acara tersebut kita akan mengumpulkan persembahan dalam amplop khusus sebagai penghargaan atas pelayanannya selama 19 tahun 2 bulan, yaitu dari 5 Januari 2003 hingga 13 Maret 2022 di Gereja HKBP Kernolong dan di Week 5. Setelah acara Purna Bakti akan dilanjutkan dengan acara Ramatama di Ruang Serbaguna. Calon Sintua. Pada pertanyaan WIK dan perekrutan calon Sintua yang telah dilaksanakan pada Selasa 1 Maret 2022 untuk WIK 3, 4, dan 9 dan hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 untuk WIK 2, 5, dan 6 telah terpilih menjadi calon Sintua, yaitu di Week 3 Sentiong Kawi-Kawi 1 Amang Erwindo Siahan, suami dari Inang Duma Marisa Boru Siagian. 2 Inang Belseria Boru Sinaga, istri dari Amang Pitner Lumbandraja Nahinan. 3 Inang Pita Rouli Boru Sibarani, istri dari Amang John Okfit Hutapea Nahinan. Di Week 4 Kayu Manis Hutan Kayu Palmeriam. 1 Inang Lesti Hertati Boru Simanjuntak, istri dari Amang Ronald Pardamean Sinaga. Di Week 6 Salemba Pramuka Percetakan Negara Rawasari. 1 Inang Pelita Perawati Sinaga, istri dari Amang Reinhard Seblon Tambun. Para calon Sintua tersebut diharapkan untuk mulai mengikuti sermon pelayanan takbisan pada hari Kamis 10 Maret 2022 pukul 18.30 WIB di ruangan Serbaguna. Ibadah awal tahun atau Bonataun Seksi Naposo Bulung. Majelis dan pengurus Seksi Naposo Bulung mengundang segenap Naposo Bulung di gereja kita untuk menghadiri ibadah awal tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Maret 2022 pukul 18.00 WIB. Tempat ruangan Serbaguna. Agenda ibadah awal tahun dan pemilihan pengurus periode 2022 hingga 2024. Ucapan selamat ulang tahun.
Majelis dan warga jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun dari Mazmur pasal 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita baca. Warga jemaat yang sakit. Marilah kita bawa dalam doa untuk kesembuhan warga jemaat yang sakit. 1. Inang Jadiate Boru Sitanggang, istri dari Amang Tulus Tambunan, dari week 7, dirawat di RSPAD Gatot Subroto. Dari nomor 2 hingga 19 dapat kita baca dan kita bawa dalam doa atas kesembuhannya. Warta keuangan penerimaan untuk Huria Rp29.467.604. Untuk pusat Rp1.350.000. Jumlah Rp30.817.604 perincian terlampir. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Bagi jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi warga jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi warga jemaat yang bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Horas. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari BNH nomor 221 ayat 1 sambil memberikan persembahan kantong 1A dan 1B. Selama Yesusku.
Kami memuji-Mu Tuhan selagi kami hidup, selagi kami ada. Di dalam persekutuan kami pada saat ini Tuhan, Engkau satukan hati, jiwa, dan pikiran kami untuk bersekutu dengan Engkau melalui firman yang akan kami dengarkan. Ya Tuhan Allah Bapa, berikan kepada kami hikmat yang daripada-Mu, memenuhi hati pikiran kami, agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sambut firman Tuhan pada minggu hari ini, Minggu Infokafit. Firman Tuhan yang menjadi khotbah yaitu dari Roma 10 ayat 8 sampai ayat 13. Roma pasal 10 ayat 8 sampai ayat 13. Mari kita membaca firman Tuhan dengan responsoria. Kami mulai dari ayat yang ke-8. Begini firman Tuhan. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itu firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengawali khotbah ini, saya akan membagi kepada kita sebuah ilustrasi, yaitu tentang seorang tentara yang berseru kepada Tuhan. Dari satu peristiwa peperangan yang terjadi dalam sebuah pertempuran, ada seorang tentara yang terpisah dari kelompoknya. Dengan rasa takut, tentara tersebut mencari tempat untuk berlindung dan bersembunyi. Sampai akhirnya ia menemukan sebuah gua yang dianggapnya sebagai tempat persembunyian yang aman baginya. Dari celah-celah gua tersebut, ia melihat bagaimana pasukan musuh itu telah berhasil mengalahkan kelompoknya, telah berhasil membunuh kelompok tentara tersebut. Lalu pasukan musuh itu pun menyusuri setiap tempat untuk mencari kelompok tentara yang mungkin masih ada, yang mungkin bersembunyi di sekitar daerah itu. Lalu tentara itu pun semakin takut kalau ia nanti akan ditemukan. Dia akan ditangkap dan pasti dia akan dibunuh. Di tengah kegelisahan dan ketakutan, dia tidak tahu lagi mau berbuat apa selain hanya berdoa. Di dalam gua itu
Maka tentara ini berdoa dan berseru kepada Tuhan. Ia berkata di dalam doanya, "Tuhan, tolong selamatkan aku. Tolong selamatkan aku, Tuhan. Saya berjanji akan taat. Saya berjanji akan setia. Saya berjanji akan benar-benar dan sungguh-sungguh percaya kepadamu, sehingga Engkau selamatkan aku." Demikian doa seruannya, memohon pertolongan dari Tuhan. Setelah ia selesai berdoa, rasa takut, rasa gelisah dan khawatir tetap ada di dalam dirinya. Karena mendengarkan suara langkah kaki musuh semakin mendekat. Sambil ia berbaring dan pasrah akan apa yang akan terjadi pada dirinya. Ketika ia berbaring, ia melihat seekor laba-laba yang besar sedang membangun sarangnya tepat di depan pintu lubang goa itu. Sang tentara melihat itu, dia protes. Ia berkata dalam hatinya, "Tuhan, yang aku butuhkan adalah batu yang besar yang dapat menutupi pintu gua ini, bukan sarang laba-laba yang rapuh ini." Tapi ya sudahlah, aku tahu aku adalah orang yang berdosa. Mungkin inilah jalannya aku akan tertangkap. Inilah jalannya aku akan mati. Ia benar-benar pasrah dalam keadaannya. Ia benar-benar pasrah di dalam ketakutan dan kegelisahannya. Dari celah gua itu, pria itu melihat bahwa pasukan musuh sudah sangat dekat. Pasukan musuh memeriksa setiap gua-gua kecil yang ada di sekitar itu. Di saat musuh itu tiba di depan pintu gua tempat tentara itu bersembunyi, seorang dari antara musuh itu berkata, "Kalau gua yang satu ini tidak usah kita periksa. Pasti tidak ada orang yang masuk ke dalamnya. Sebab ada jaring laba-laba yang sangat besar di sini. Seandainya ada orang yang masuk ke dalam gua ini, maka jaring laba-laba ini pasti sudah rusak. Kita tidak perlu mencari orang di tempat ini." Lalu musuh yang lain pun setuju dan mengiyakan apa yang disampaikan rekannya itu. Lalu mereka meninggalkan gua tempat tentara itu bersembunyi. Lalu tentara itu pun merasa sangat senang dan bersukacita karena akhirnya ia lolos dari pengejaran musuh. Hanya karena melihat jaring laba-laba itu. Ia lolos dari ketakutannya, kekhawatirannya akan pengejaran musuh. Ia menyadari bahwa sesungguhnya itu adalah jawaban dari doanya. Ia menyadari bahwa Tuhan telah menjawab seruannya. Oleh karena itu, dia tidak henti-henti untuk mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah mendengar doa seruannya dan Tuhan telah menyelamatkan dia
dari rasa ketakutan, kekhawatiran yang mengancam dia pada saat itu. Bapak Ibu yang terkasih, dari ilustrasi ini mengajarkan kepada kita, Tuhan dapat menggunakan apapun untuk menyelamatkan kita. Walau terkadang kita sulit, kita tidak dapat memahami cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Terkadang cara Tuhan tidak masuk akal menurut pemahaman kita. Tetapi Tuhan memiliki banyak cara untuk menyelamatkan kita. Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu mendengar seruan kita. Yang kita lakukan adalah berserulah, memanggil nama Tuhan, sebab Tuhan pasti menyelamatkan orang yang berseru kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, sesuai dengan topik minggu kita pada saat ini, orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Kata berseru berarti ketika kita mengungkapkan sesuatu dari dalam hati kita, agar apa yang kita katakan, apa yang kita ungkapkan itu didengarkan dan diperhatikan oleh orang yang menjadi tujuan seruan kita. Ketika orang berseru, pasti ia akan menyerahkan totalitas hidupnya. Pasti ia akan menyerahkan dirinya, perkataannya, perasaannya, pikirannya yang menyatu di dalam keseluruhan hidupnya. Boleh dikatakan ketika orang berseru, seruan itu adalah ungkapan dari batin yang bersumber dari hati. Orang yang berseru pada Tuhan akan diselamatkan. Bagaimana cara kita berseru kepada Tuhan dan apa alasan kita berseru kepada Tuhan? Tentu ada alasan, tentu ada hal yang kita inginkan sehingga kita berseru kepada Tuhan. Tujuan berseru kepada Tuhan adalah agar kita diselamatkan. Agar kita diselamatkan. Selamat yang dimaksud di sini adalah bukan sekedar bebas dari penderitaan, masalah, pergumulan yang ada, yang datang dari dunia ini. Bukan sekedar bebas dari mara bahaya. Tetapi selamat yang dimaksud adalah bagaimana kita memperoleh kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berkata bahwa saya bersih, kudus, bebas dari dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua ada di bawah kuasa dosa. Karena itu, upah dosa adalah maut. Semua yang berdosa jatuh kepada hukuman Allah. Semua yang berdosa jatuh kepada hukuman Allah. Jika demikian, bagaimana agar kita dapat diselamatkan? Bagaimana supaya kita bebas dari hukuman Allah? Diselamatkan bebas dari hukuman Allah adalah oleh karena kasih karunia
kita diselamatkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus dan dalam darahnya. Dan keselamatan itu dapat terjadi jika kita menerimanya dengan iman. Keselamatan yang kita harapkan, yang kita inginkan adalah oleh karena kasih karunia yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Dan keselamatan itu dapat terjadi jika kita menerimanya dengan iman. 3 kata kunci untuk memahami tentang keselamatan, di mana itu keselamatan itu diberikan kepada kita, kepada umat, yaitu oleh karena kasih karunia, oleh karena iman, dan oleh karena firman. Kasih karunia, iman, dan firman. Dan orang yang beriman tentu akan melakukan firman. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dalam khotbah ini Paulus mempertegas pada ayat yang ke-9 bahwa keselamatan itu dekat di hati dan di mulut kita sendiri. Keselamatan itu melalui firman, dekat di hati dan di mulut kita sendiri. Keselamatan yang dari Tuhan bukan karena usaha kerja keras manusia, bukan karena perbuatan manusia, perbuatan baik yang dilakukan manusia. Tetapi keselamatan itu adalah kasih karunia Allah yang diberikan kepada manusia. Karena itu manusia tidak akan mungkin memperoleh keselamatan hanya dengan usaha dan kemampuannya. Maka Tuhanlah yang membawa keselamatan itu, mendekatkan keselamatan itu dengan firman-Nya di dalam hati dan mulut manusia. Artinya, keselamatan itu akan diterima jika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Jika kita mengaku di dalam mulut Yesus adalah Tuhan, dan di dalam hati kita percaya bahwa Yesus yang datang ke dunia ini, Dia yang mati bangkit kembali bagi keselamatan kita. Yesus yang kita imani bukan hanya sebatas Yesus yang pernah hidup di dunia ini, tetapi di dalam hati kita mengimani bahwa Yesus benar-benar hidup dan mati dan mengalahkan kematian. Keselamatan itu dekat di hati dan di mulut kita sendiri. Keselamatan itu dekat di hati dan di mulut kita sendiri. Ketika kita mengakui Yesus adalah Tuhan dan kita percaya mengimani di dalam hati kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang memberikan keselamatan. Jemaat yang terkasih, ada perkataan lain di mulut, lain di hati. Kita sering mendengarkan perkataan ini, bahkan mungkin kita pernah mengucapkannya. Lain di mulut, lain di hati. Apa maksud dari perkataan ini? Lain di mulut, lain di hati, maksudnya mengatakan sesuatu, mengucapkan sesuatu berbeda dengan isi hatinya. Boleh dikatakan orang yang seperti ini adalah orang yang bersandiwara, orang yang hidup dalam kemunafikan. Lain di mulut, lain di hati.
Jadi apa yang ia katakan belum tentu itu juga yang ada di dalam hatinya. Tidak seiring dan tidak sejajar, tidak sama apa yang ia ucapkan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Menyamakan atau mensejajarkan isi hati dengan ucapan di mulut tidaklah mudah. Sehingga masih banyak orang yang kita temukan pada saat ini, orang yang bersandiwara. Masih ada orang yang munafik. Orang yang bersandiwara, baik terhadap sesamanya, bahkan di tengah-tengah keluarga. Masih ada orang yang bersandiwara terhadap pasangan hidupnya. Ia berkata, aku mencintaimu, aku sangat mencintaimu. Tetapi di dalam hatinya, ia sangat membenci pasangan hidupnya. Masih ada orang yang hidup di dalam sikap yang seperti ini. Jangan ada dusta di antara kita, demikian syair sebuah lagu. Jangan ada sandiwara di antara kita. Jangan ada kemunafikan di antara kita. Terutama soal percaya kepada Tuhan. Jangan ada kemunafikan, jangan ada sandiwara. Boleh saja mulut berkata percaya kepada Tuhan, tetapi hatinya mendua. Tetapi hatinya tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Di dalam khotbah ini kita memperhatikan ketika Paulus menulis suratnya kepada orang Kristen di Roma, pada saat itu orang Kristen, jemaat itu sedang mengalami masa aniaya yang hebat. Kaisar membunuh siapa saja yang mengakui Yesus adalah Tuhan. Kaisar menghukum siapa saja yang menyebut seseorang adalah Tuhan selain dirinya, selain kaisar. Jadi yang mau dikatakan, kaisar adalah Tuhan bagi mereka. Tuhan adalah kaisar. Selain dari kaisar, tidak ada seorang pun yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Jika ada orang yang menyebut Yesus adalah Tuhan, maka mereka akan dihukum dengan hukuman berat. Mereka akan diadu dengan binatang buas dan menjadi tontonan bagi orang banyak. Mereka akan diolok-olokkan, mereka akan disiksa dan dibakar dan sebagainya. Jadi taruhannya adalah nyawa bagi mereka yang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Pengakuan ini mengandung resiko dan konsekuensi yang sangat berat. Mereka akan kehilangan hartanya, mereka akan kehilangan keluarganya, bahkan mereka akan kehilangan nyawanya sendiri. Nyawa menjadi taruhannya ketika mereka berani mengatakan Yesus adalah Tuhan. Namun ketika mereka, orang Kristen, mereka yang tetap berseru kepada nama Tuhan, pasti mereka akan diselamatkan. Karena Tuhan setia menyambut orang-orang percayanya. Jadi boleh dikatakan bahwa mereka yang percaya kepada Tuhan dan menyebut Yesus adalah Tuhan, maka pasti itu juga yang ada di dalam dirinya. Pasti itu juga yang ada di dalam hatinya. Orang yang mengatakan Yesus adalah Tuhan pada saat itu, tentu itu juga yang ada di dalam hatinya. Karena apa? Dalam situasi itu,
mereka sudah tahu apa yang menjadi konsekuensi hukuman bagi mereka. Tetapi mereka sangat berani mengatakan, Yesus adalah Tuhan, sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Maka Paulus berkata, setiap orang yang mengaku dan percaya akan diselamatkan. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita pernah bertemu seseorang yang mengungkapkan tentang imannya, tetapi ia tidak pernah melakukan kegiatan keagamaannya. Ia berkata tentang imannya itu, iman cukup di hatiku. Tuhan melihat bagaimana percayanya aku padanya. Orang lain tidak perlu tahu bagaimana imanku. Yang penting di hatiku tetap ada Tuhan. Atau mungkin sebagian orang berkata, kalau soal iman, cukup hanya aku dan Tuhanku yang tahu. Bapak Ibu yang terkasih, pernyataan ini, ungkapan ini, apakah benar seperti itu yang diharapkan oleh Tuhan? Soal iman itu urusan saya dengan Tuhan. Soal iman hanya saya yang tahu dengan Tuhan. Padahal tadi dia tidak pernah melakukan kegiatan keagamaannya. Buah dari imannya itu tidak ada. Firman Tuhan saat ini menjawab, apakah sikap yang seperti ini dikehendaki Tuhan? Firman ini sangat jelas menjawab tentang itu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Artinya harus ada pengakuan yang keluar dari mulut kita tentang apa yang kita percayai. Harus ada pengakuan yang keluar dari mulut kita tentang apa yang kita percayai. Tidak ada alasan kita berkata hanya Tuhan yang tahu. Soal iman tidak ada alasan untuk berkata hanya Tuhan yang tahu. Iman kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus diketahui oleh orang lain. Iman kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus ada bukti nyata di dalam kehidupan kita. Soal iman kita mengakui Yesus adalah Tuhan harus berbuah, harus nyata di dalam tindakan dan perilaku kita setiap hari. Bapak Ibu yang terkasih, setiap hari Minggu dalam tata ibadah kita selalu ada pengakuan iman, doa pengakuan iman yang kita ucapkan sebagai pernyataan iman kita. Sebab iman itu harus diakui, iman itu harus diungkapkan oleh mulut kita dan dibuktikan dengan hidup kita sejalan dengan pengakuan kita. Sebab itu, jangan ada seorang pun yang malu mengakui siapa Tuhan yang kita percayai. Jangan pernah ragu mengakui siapa Tuhan yang kita imani itu. Dan jangan pernah ragu kepada Tuhan yang kita imani itu, yang senantiasa mendengarkan, memperhatikan setiap seruan kita. Bapak Ibu yang terkasih, zaman sekarang tidak ada lagi aniaya, tidak ada lagi penganiayaan seperti yang terjadi. Seperti yang dirasakan oleh orang Kristen di Roma ketika kita mengaku dan percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
Kita tidak lagi menghadapi penganiayaan jika kita berkata pada saat ini, saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Tetapi yang ingin kita nyatakan dalam hidup kita, bagaimana bukti, bagaimana sikap, bagaimana buah iman kita itu, apa yang kita katakan, kita percaya kepada Yesus, kita mengimani Yesus, nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu melalui seruan kita ketika kita menghadapi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Mungkin hidup kita saat ini diperhadapkan dengan pergumulan, berbagai macam persoalan, masalah. Kita dihadapkan dengan jalan buntu, tidak ada jalan keluar dari setiap pergumulan dan persoalan kita. Apakah kita berseru kepada Tuhan? Apakah kita mengaku bahwa hanya Tuhan yang menjadi pertolongan kita? Atau kita berseru kepada orang lain, kepada siapapun juga selain dari Tuhan? Ini yang diharapkan Tuhan bagi kita pada khotbah minggu hari ini. Kepada siapa kita berseru dalam situasi, dalam keadaan hidup kita? Setialah berseru kepada Tuhan dalam keadaan apapun yang kita hadapi, dalam kesukaan, dalam kedukaan, sukses atau gagal, sakit atau sehat, ditimpa musibah atau mujur. Sekeras apapun hidup ini, serumit apapun lika-liku hidup kita, dan sesulit apapun, tetaplah berseru kepada Tuhan. Bagaimana keadaan hidup kita, Tuhan mengharapkan berserulah kepada Tuhan. Orang yang berseru kepada Tuhan, Ia akan mendengarkan, Ia akan memperhatikan kita, bahkan Ia akan menyelamatkan kita dari setiap keadaan kita. Bukankah seperti ini juga yang dirasakan oleh bangsa Israel ketika mereka berada di dalam penderitaan, kesengsaraan di tanah perbudakan di Mesir? Mereka berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan mendengarkan seruan mereka. Tuhan melihat dan memperhatikan kesengsaraan mereka. Tuhan melihat dan memperhatikan kesukaran dan penindasan yang terjadi atas mereka. Lalu Tuhan membawa mereka keluar dari perbudakan itu dan membawa mereka ke tanah yang penuh dengan susu dan madunya. Berlimpah-limpah susu dan madunya. Artinya mereka dalam kesengsaraan ketika berseru kepada Tuhan, Tuhan membawa mereka kepada hidup yang penuh sukacita, hidup yang penuh pengharapan dan keselamatan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui khotbah ini kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan kepada orang Israel, bagaimana kebaikan Tuhan kepada orang Kristen yang teraniaya itu, dan bagaimana kebaikan Tuhan kepada kita. Dia mengetahui kelemahan kita, Dia mengetahui harapan kita, Dia mengetahui keadaan kita. Tuhan Yesus itu bukanlah Allah yang jauh dari kita. Oleh karenanya kepada kita, dengan kesungguhan dalam hati dan percaya dengan mulut, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Sedekat itulah Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak jauh, Tuhan dekat kepada kita hanya dengan pengakuan. Dan ketika kita mengimani bahwa Dia adalah Tuhan Juru Selamat kita. Seruan kita memanggil Tuhan dan hati kita yang percaya, pasti Tuhan akan memperhatikan dan Tuhan akan menjawab setiap seruan kita. Berserulah kepada Tuhan dalam keadaan apapun, karena Tuhan akan mendengarkan seruan kita. Amin.
marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sumber keselamatan kami, yang memberikan kami ketenangan, yang memberikan kami sukacita, dan memberikan kami pengharapan yang hidup di dalam menghadapi setiap keadaan hidup kami, baik di dalam keadaan suka maupun duka. Engkau tetap memperhatikan dan melihat hidup kami, Tuhan. Ajarlah kami untuk senantiasa hanya berharap kepada Tuhan dan berseru hanya ke dalam nama Tuhan dalam setiap keadaan hidup kami. Ajar kami untuk senantiasa mengimani bahwa pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami. Engkau berkuasa, Tuhan, memberikan keselamatan dan sukacita itu bagi kami. Ya Allah Bapa yang di sorga, firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini, biarlah kami sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, karena kami yakin Tuhan akan menyelamatkan kami. Ya Allah Bapa yang di sorga, di dalam persekutuan kami ini, kami mendoakan warga jemaat-Mu, mulai dari anak balita, sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung, Ama Ina, lansia. Kau memberkati kehidupan mereka, Tuhan. Engkau menyertai dan melindungi setiap keadaan mereka. Biarlah mereka hanya bergantung kepada Tuhan saja dalam keadaan apapun yang mereka hadapi di dalam hidup mereka masing-masing. Jika mereka, Tuhan, menghadapi persoalan masalah di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan mereka, Engkau yang memberikan jalan keluar, Engkau memberikan ketenangan, Engkau memberikan pikiran dan hati yang sungguh-sungguh memohon pertolongan dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mereka akan merasakan bahwa Tuhan senantiasa ada hadir, memberikan ketenangan dan jalan keluar dari setiap persoalan yang mereka hadapi. Jika ada warga jemaat-Mu yang sedang menghadapi pergumulan di dalam keadaan sakit, Tuhan, kami percaya, kami yakin Engkau yang penuh kuasa melalui tangan-Mu, Tuhan, menjamah tubuh mereka, memberikan kesembuhan bagi mereka, memberikan sukacita mereka, sehingga mereka, Tuhan, dapat bersukacita, merasakan anugerah, merasakan berkat Tuhan melalui kesembuhan yang Tuhan berikan. Kami juga mendoakan setiap pengharapan dari warga jemaat Tuhan. Bila mereka, Tuhan, hanya menyerahkan hanya kepada Tuhan saja, dan Engkau kabulkan setiap permohonan dan pengharapan mereka seturut dengan kehendak-Mu. Jika ada warga jemaat-Mu pada saat ini, Tuhan, mencari pekerjaan, Engkau senantiasa menuntun mereka, membawa mereka kepada sukacita dan pengharapan mereka itu, Tuhan. Engkau berikan pekerjaan yang layak bagi mereka seturut dengan kehendak-Mu, dan berikan kepada mereka hati yang sungguh-sungguh mencintai pekerjaan mereka, setia kepada pekerjaan dan tanggung jawab mereka yang dari Tuhan. Kami juga mendoakan pemuda-pemudi yang pada saat ini yang sungguh-sungguh mengharapkan pasangan hidup, Tuhan. Engkau mendengarkan doa mereka, harapan mereka. Engkau berikan kepada mereka pasangan hidup yang seturut dengan kehendak-Mu, agar mereka bersukacita dan senantiasa bersyukur memuliakan nama Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami juga mendoakan warga jemaat-Mu yang berduka cita di dalam 1 minggu ini. Kami yakin dan percaya Engkau, Tuhan, sumber penghiburan, yang memberikan kekuatan serta penghiburan bagi orang-orang yang berseru di dalam kedukaan mereka. Engkau yang menghapus air mata mereka, menggantikan air mata mereka menjadi sukacita yang daripada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami juga mendoakan warga jemaat yang akan menerima pemberkatan nikah pada hari yang akan datang. Engkau, Tuhan, yang memberkati rencana mereka, Tuhan. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan hari yang baik
Biarlah Tuhan apa yang mereka rencanakan dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu dan menjadi sukacita bagi mereka. Terkhusus Tuhan, kami juga mendoakan setiap program-program pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini, HKBP Kernolong ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, warga jemaat dan seluruh majelis yang melayani di gereja ini Tuhan, agar kami dapat melakukan segala program pelayanan yang sudah ditetapkan gereja-Mu ini untuk kami lakukan di tahun 2022 ini, agar dapat berjalan dengan baik dan menjadi sukacita bagi kami dan seluruh bagi jemaat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami juga merindukan semakin bertambah-tambah para pelayan Tuhan yang memberi dirinya untuk melayani di gereja ini, terkhusus dari warga jemaat yang mau memberikan dirinya. Kau Tuhan yang memilih dan menentukan dan melihat setiap hati dan kerinduan mereka serta kesungguhan mereka yang mau melayani Tuhan di tengah-tengah gereja ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, hanya dengan kuasa dan kekuatan yang dari Tuhan, itulah yang mereka andalkan untuk melakukan setiap pelayanan itu. Berkati mereka Tuhan yang telah memberikan dirinya dan yang telah dipilih dari setiap week, agar mereka dengan sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam keadaan apapun Tuhan. Kami tetap mengandalkan Tuhan saja di dalam setiap hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan yang kedua, 2A ke kantor pusat HKBP khusus untuk kategorial AMA HKBP, dan 2B untuk diakonia sosial Huria. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Benha nomor 403 ayat 1 dan seterusnya. Aku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.
jalan hidup di dunia kelam.